Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Kitabus Shaumi. Kitab ini menjelaskan tentang puasa. Wa shaumu Ramadhana, dan bermula puasa Ramadan, fardun ialah kewajiban, wajib, bil ijma'i, dengan mufakat ulama, maklumun, dan hukum ini telah diketahui, minad dini, dari agama, bil darurati, dengan pasti. Fayakfuru, maka menjadi kufur, jahiduhu, siapa orang yang mengingkari kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, kufur. Illa, kecuali, idza kana jahilan, kecuali orang yang ingkar tersebut dia kondisinya bodoh tentang agama. Nasya'a bi badiyatin, misalnya dia hidup di pelosok, di daerah pedalaman, ba'idatin, yang sangat jauh sekali, anil ulama'i, dari beberapa ahli ilmu, maka tidak dikategorikan kufur. Misalnya dia ingkar terhadap kewajiban puasa karena kebodohannya itu. Aukana, atau misalnya kondisi dia itu qoriba ahdin, orang yang baru masuk, bil islami, orang yang baru masuk Islam, masih banyak tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Jadi di saat dia ingkar terhadap kewajiban puasa karena kebodohannya, ya diampuni. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu, bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya telah diturunkan Al-Qur'an. Ila qaulihi, hingga firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, maka siapa yang menyaksikan, minkum, dari antara kalian, menyaksikan asyahra, tibanya bulan Ramadan, falyasumhu, maka puasalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul ramadana, bulan puasa, syahrun, ialah bulan, kataballahu alaikum siyamahu, yang mana Allah telah mewajibkan atas kalian siyamahu, puasa di bulan itu. Kemudian kata baginda Nabi, wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan, lakum, bagi kalian, qiyamahu, bangun malam di saat bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan diisi dengan amaliyah, aktivitas yang baik, ritual-ritual baik. Faman shamahu, maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan dia rajin bangun malam untuk beribadah, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena perhitungan ingin meraih ridha Allah, kharaja, maka telah keluar, dia telah keluar, terbebas, min dzunubihi, dari beberapa dosanya diampuni. Kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana di saat ia dilahirkan oleh ibunya, di saat ia lahir bersih dari dosa. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Al Baihaqi, fi Syu'abil Imani, di dalam Syu'abil Iman. Wasaumu, dan bermula puasa, lugatan, dari sisi bahasa, al-imsaku, ialah menahan diri. Wa syar'an, dan dari sisi syara, istilah puasa ini adalah imsakun, menahan diri, an jami'il muftirati,
menjauhkan dirinya dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Jami'a naharin, di semua hari, artinya full di bulan Ramadan, semenjak datangnya fajar shadiq hingga ghurub, dia meninggalkan al-muftirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu namanya puasa versi syara. Kemudian qabilun lisawmi, ia menerima puasa, menghadapi puasa ini biniyatin, dengan niat makhsusatin yang telah ditentukan. Yajibu shaumu Ramadan biru'yatil hilal, puasa Ramadan ini menjadi wajib pelaksanaannya biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Jadi kalau hilal sudah terlihat, maka puasa Ramadan sudah wajib dimulai. Atau kalau hilal tidak nampak di malam tanggal 30 itu, 30 Sya'ban, maka awis tikmali Sya'banin, atau dengan menyempurnakan Sya'ban dari 29 hingga 30 hari. Jadi Sya'ban, kalau hilal tidak terlihat di malam 30 harinya, malam yang ke-30, maka Sya'bannya itu digenapkan menjadi 30. Puasanya nanti dimulai setelah itu. Awistikmali Sya'ban 30 yauman. Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Setelah itu baru Ramadan dimulai, kalau hilal tidak terlihat di malam 30. Au bitasdiqi may yathiqu bihi, dan juga puasa Ramadan ini wajib dimulai ketika kita mendapatkan kabar dari orang yang jelas terpercaya bahwa hilal sudah terlihat di malam 30 Sya'ban, artinya di malam setelah 29, maksudnya dari bulan Sya'ban. Bi'annahu ra'al hilalah, orang yang terpercaya tersebut mengabarkan bahwa dirinya telah melihat hilal. Au bithubuti ru'yatihi, atau memang kita mendapatkan informasi resmi bahwa hilal sudah terlihat, maka Ramadan dimulai. Au bisyahadati adlin, atau ada orang yang berani bersaksi bahwa ada orang adil, ya, orang jujur yang berani bersaksi bahwa hilal sudah terlihat, maka puasa Ramadan dimulai, wajib. Wala yajibul amalu, kita tidak wajib memulai Ramadan biqaulil munajjimi, kalau hanya bersandar pada informasi dari para ahli nujum. Dia tidak melihat hilal, tapi dia itu hanya memastikan bahwa puasa Ramadan itu sudah dimulai dengan memakai ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Jadi pernyataan mereka itu tidak dianggap akurat oleh agama. Walhasibi, begitu juga informasi dari ahli hisab, dari ahli hitung, tidak dianggap akurat juga. Jadi harus ru'yah. Annal lailah, bahwa sesungguhnya malam itu min Ramadan, masuk pada bagian Ramadan. Wa alaihi ma ayya'mala bisabihim, atas keduanya munajjim dan hasib silakan mengamalkan puasa dengan mengikuti hisabnya. Wa kadza man saddaqahuma, begitu juga orang yang terlanjur terpercaya fanatik kepada munajjim dan hasib. Tapi di situ dihukumi tidak wajib tetap amalnya itu, karena kurang dianggap akurat informasi dari munajjim dan hasib, dari pakar astrologi dan pakar ilmu hisab, karena tidak ru'yah langsung.
Wa syurutu wujubihi, dan bermula beberapa syarat wajibnya puasa, arbaatun, ialah ada 4. Jadi kapan kita itu wajib berpuasa? Di saat kita memenuhi 4 syarat. Kalau tidak memenuhi 4 syarat maka tidak berkewajiban. Pertama, al-islamu, kondisi kita sudah berislam, maka kita wajib puasa. Yang kedua, wal bulughu, sudah baligh, sudah memasuki masa yang lepas dari kekanak-kanakan, sudah keluar mani, sudah mempunyai syahwat pada lawan jenis, wajib puasa. Wal aqlu, yang ketiga, akalnya sempurna, tidak gila, tidak sedang euma, epilepsi, atau tidak sedang junun, gila, normal akalnya, maka wajib puasa. Yang keempat, wal qudratu ala shaumi, dan kondisi fisiknya mampu melaksanakan puasa, tidak sedang sakit atau semacamnya, maka wajib berpuasa. Wa syurutu sihhatihi, dan bermula beberapa syarat sahnya. Jadi puasa itu dikategorikan sah, puasa yang sah apabila memenuhi syarat. Ada berapa syaratnya? Arbaatun, ada 4. Yang pertama, al-islamu, ialah Islam. Jadi kalau kondisinya murtad, riddah, keluar dari Islam, maka puasanya tidak sahih, batal. Yang kedua, wa tamyizu, dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan, tamyiz, sudah tidak kekanak-kanakan lagi, maka puasanya sah. Kalau tidak tamyiz, tiba-tiba tidak tamyiz, pikirannya sudah rusak, sudah seperti anak-anak, maka puasanya tidak sahih, ataupun gila dan semacamnya, ilma, maka puasanya tidak sah. Wa naqa'u, syarat yang ketiga ialah harus suci minal haidi, dari haid, wa nifasi, dan nifas, maka puasanya sah. Kalau sedang haid, sedang nifas, maka puasanya tidak sahih. Wal waqtul qabilu, dan juga dia berada pada waktu al-qabilu, yang mana al-qabilu lis-shaumi, Ramadan betul-betul sudah tiba, misalnya dengan ru'yatul hilal, atau sudah dapat informasi dari orang yang terpercaya, dari tim ru'yatul hilal. Kalau masih belum tahu waktunya kapan dimulainya Ramadan, jangan puasa, tidak sahih puasanya. Jadi harus betul-betul mengetahui waktu dimulainya puasa Ramadan agar puasanya sahih. Wa yahrumu wa la yan'aqidu shaumu yaumail aidaini, dan haram melaksanakan ritual puasa dan puasanya tidak dianggap akurat, artinya rusak, apabila puasa tersebut, ini puasa sunnah ya, dilaksanakan, ataupun puasa qadha lah, dilaksanakan di 2 hari lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi haram puasa di situ. Begitu juga wa ayyamit tasyriqi tsalatsah, puasa di 3 hari tasyrik. Ini di bulan Dzulhijjah ini, maka haram juga. Itu juga wa yaumi syakki, puasa di hari syak, ini tidak jadi juga puasanya. Wa huwa yaumus salasin, yaumus syak ini adalah hari yang ke-30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu, di saat manusia mengada-ngada, biru'yatihi, mengaku melihat hilal padahal enggak, au syahida biha man turaddu syahadatuhu, atau ada orang yang persaksiannya itu tidak dianggap akurat, dia berani menyaksikan dirinya, bersaksi bahwa dia melihat hilal, padahal persaksiannya itu tidak dianggap akurat oleh agama karena beberapa faktor. Maka
puasa di hari ke-30 bulan Sya'ban itu setelah 29, maka itu dihukumi haram hukumnya, karena puasa di yaumish syak. Malam ya'takid au yazunna sidqahum. Jadi dilarangnya kita berpuasa di yaumish syak ini selagi kita kurang begitu meyakini atau tidak ada tendensi apapun untuk mempercayai kabar-kabar itu. Wa illa shoma wujuban fil ula. Wa illa, kalau memang sudah meyakini bahwa di hari 30 itu hilal sudah terlihat, maka shoma wujuban, wajib puasa. Wa jawazan fi tsaniyah, atau sudah ada tendensi bahwa di hari 30 Sya'ban itu hilal sudah terlihat, maka jawaz, kita boleh. Bukan wajib nih kalau hanya tendensi, tidak meyakini bahwa ternyata ada tendensi di hari 30 hilal, di malam 30 Sya'ban hilal sudah terlihat. Boleh kita mulai puasa keesokannya. Wa ajza'ahu an Ramadan idza tabayyana annahu minhu. Dan hal itu dianggap mencukupi dari pelaksanaan puasa Ramadan apabila sudah jelas bahwa kabar itu dari mereka yang bisa dianggap akurat kabarnya. Begitu juga wan nisfi tsani, puasa di separuh yang kedua min Sya'ban, itu dilarang juga. Dari tanggal 15 Sya'ban sampai ke belakang jangan melaksanakan puasa sunnah. Illa ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali mencocokkan pada kebiasaan. Misalnya biasa puasa Daud misalnya, sehari puasa sehari gak puasa, sehari puasa sehari gak puasa, atau apa, sehingga ada sisa puasa Daud ternyata masuk ke bagian hari separuh terakhir di Sya'ban, maka tidak apa-apa. Au yasilahu bima qablahu, atau puasa yang dilaksanakan di separuh yang kedua dari bulan Sya'ban itu adalah sambungan dari puasa yang harus dilakukan di sebelumnya. Misalnya punya hutang puasa punya hutang puasa 5 hari, kemudian punya hutang puasa 17 hari, dimulai diqodho tanggal 1 Sya'ban, akhirnya sampai kebablasan melewati 15 Sya'ban karena hutangnya 17 hari, ya gak apa-apa, sambungan dari sebelumnya soalnya. Wa man syara'a fi shaumi naflin yajuzu lahu qat'uhu. Jadi apabila ada orang yang puasa sunnah, memulai ini ya, di separuh yang kedua di bulan Sya'ban, yajuzu lahu qat'uhu. Kalau memang hari itu sudah masuk pada nisfi tsani min Sya'ban, boleh dihentikan, boleh diputuskan dihentikan. Ini seputar kita shaum, kita puasa untuk volume pertama. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.